Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidik Askolani. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum job sheet 2 yaitu generator decision. Nah, di sini tujuan praktikumnya yaitu mahasiswa terampil dalam melakukan uji coba generator arus arah shunt. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami karakteristik generator arus arah shunt berbeban. Nah, yang pertama dulu, nah ini tuh ada gambarnya, gambar generator shunt, generator arus arah shunt. Dia disebut arus arah karena di sini ini IA-nya ke sana kanan, sementara IL itu merupakan pertambahan dari IA dengan ISH, I-shunt. Lalu IL sama dengan I armatur plus I-shunt itu sendiri. Dan pas setelah di VL, dia jadi paralel antara generator serta induksi motor induksinya. Nah, di sini ada EA atau E armatur, di sini ada RA armatur, IA I armatur. Nah, bedanya ini kan kalau sebelumnya kan kita belajar tentang generator DC penguat terpisah. Sementara kalau ini shunt, dari bentuknya udah kelihatan beda. Kalau penguat terpisah, dia motor induksinya ada di sini dipisah, dan motor induksi itu punya sumber sendiri. Sumbernya V sumber. Sementara kalau ini dia pakai RA. Dia itu sebenarnya kalau dilihat tuh sumbernya RA itu sendiri ya dari sini, dari RSH. Jadi RSH punya sisa magnet mengirimkan fluxnya ke generator, diputar jalan, dan pas dia kembali lagi dia bakal ningkatin flux yang ada di RSH sehingga RA makin kuat lagi. Itu tuh prinsipnya pakai shunt. Prinsip generator shunt tuh saling memperkuat. Pokoknya setiap VL terarah dia bakal memperkuat generatornya itu. Terus ini perumusan dasarnya VL di sini sama dengan E armatur dikurang IA dikali RA. Seperti yang kemarin, seperti yang di penguat terpisah. Tapi ini dikurang lagi dengan delta EB, di mana delta EB itu rugi persikat, dan ERA itu rugi tegangan akibat reaksi jangkar. Nah, dengan mengasumsikan bahwa generator shunt DC itu yang diuji coba telah terpasang kutub batu, maka besar tegangan beban VL sama dengan EA dikurang IA dikali RA. Tapi karena ini kalau sebelumnya kan yang EA yang dicari, ini VL. Kalau sudah sama aja, jadi pasti pindahkan EA dipindahkan jadi VL tambah IA kali RA. Lalu yang ke bawahnya ini teorinya, ini gambaran rangkaiannya. Nah, tak bedanya ini ditambahkan dengan RL yaitu beban atau rheostat. Ini alat dan bahannya. Motor decision di sini, motor penggerak, multimeter, miliampere meter, voltmeter, bahan rheostat, kawat penghubung, dan sumber tegangan yang dapat diatur regulator. Nah, di sini saya akan menunjukkan video yang telah saya buat karena saya sendiri tidak bisa melakukan uji coba ini. Saya mereview. Nah, sekarang saya setel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini melakukan percobaan regulator DC shunt. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Bisma Sandrabdiraksi. Saya Noni. Nama saya Taufik Rahman Salman. Sebelum kita mulai, kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Sekarang pada bagian alat dan bahan ada DC power supply,
motor penggerak, 2 buah rheostat, miliampere meter dan voltmeter. Ini sama-sama pakai voltmeter, nanti tapi ada yang diubah jadi ampere meter, ada yang sengaja diubah untuk ampere. Tensiometer untuk mengukur RPM, Pertama kita akan rangkai DC motor sun. Yang pertama kita masukkan sun E1 ke armatur A1. nah itu cara menghubungkannya, S1 kepada armatur P1 kepada armatur S1. Yang kedua kita masukkan armatur A2 ke power supply positif. Yang ketiga kita masukkan sun E2 ke power supply negatif. Sekarang kita akan merangkai bagian lainnya dari motor sun. Pertama, kita jumper ini E1 sambil dengan armatur. Kemudian pin E2 dengan A2. Lalu pin armatur A1 ke rheostat. Dan pin armatur A2 ke probe hitam avometer. Dan probe hitam multimeter ke pin A2 juga. Probe merahnya ke pin E1 dari motor. Setelah dirangkai rangkaian motor sun, selanjutnya kita rangkai motor sun. Pertama, Sekarang bagian rangkai restartnya, hubungkan rheostat 2 dan rheostat 1. hubungkan rheostat 2 dengan rheostat 1. Selanjutnya dari rheostat 1 ada peta dengan multimeter. Multimeter volt. Dan atur multimeter juga lagi dari skala 25 miliampere. Setelah kita merangkai semua rangkaian, berikutnya kita akan mengukur motor sun ini. Nah, berikutnya adalah dengan menyalakan. Nah ini udah bagian masuk ke bagian penyalaan atau percobaan yang Power supply dengan menekan tombol power. Lalu berikutnya kita naikkan voltage dan current bersamaan dan kita jaga agar voltage-nya tidak melebihi angka 20. Oke, motor sudah berputar, voltage sudah tepat di angka 20. Berikutnya kita akan mengukur menggunakan multimeter dan avometer. Setelah dinyalakan, kita lakukan. Nah ini pengukuran tegangan arus dan RPM. Tegangan pakai avometer, arus juga pakai avometer, tapi diatur menjadi hanya untuk pengukur miliampere, miliampere, dan RPM pakai tensiometer. Pengukuran tegangan, pengukuran arus, dan pengukuran RPM. Pada posisi rheostat seperti ini, tegangan yang ditunjukkan adalah 3,632 volt dan arus yang ditunjukkan adalah sebesar 60 dengan skala 0,25. Berikutnya kita lakukan pengukuran RPM dengan natchometer. Pada angka di natchometer menunjukkan angka 1362 RPM. Berikutnya kita buat tahanan dengan menggunakan rheostat. Kita geser ke arah sebelah kanan. Lalu
Lalu kita lakukan pengukuran kembali pada tegangan, arus, dan RPM. Kita lakukan pengukuran sebanyak. Jadi habis diukur tegangan, arus, dan RPM-nya, kita ganti ukuran rheostat-nya, ukuran bebannya pakai rheostat itu. Diukur lagi sampai 10 kali. Setelah pengukuran selesai dilakukan, kita akan mematikan motor Sun. Yang pertama adalah dengan menurunkan arus dan tegangan menjadi 0. Kita lihat perahmatan motor mulai berhenti bergetar. Setelah semua mencapai angka 0, kita matikan dengan menekan tombol power. Sekian praktikum mesin arus arah yang berjudul. Sudah selesai, sekarang kita masuk ke bagian. Nah, ini dia. Nah, tadi kan sudah jelaskan mengenai gambar rangkaian, sekarang kita masuk ke data pengukuran. Jadi dijelaskan bahwa ukur arus dan tegangan, serta RPM ya, walaupun di sini tidak tulis, tapi karena pakai motor, jadi RPM tulis. Data pengukuran yang telah dibuat oleh sekelompok cutting saya, itu datanya seperti ini. Di mana arus beban IL yang dikali 2,5 sama 22,52 mA. Sementara tegangannya dapatnya 19 mV dan putaran RPM-nya didapat itu 799. Ini mohon maaf, ini berbeda dengan video karena video yang saya cari laporan saya cari dalam video itu tidak ada. Jadi saya memakai laporan yang lain untuk memastikan nilainya. Yang kedua juga sama, 2,44 menjadi 116,3 dan putarannya 779. Ini 2,21, 2,05, 1,87. Ini semakin turun. Sama, dan tegangan juga sama, semakin turun. Pasti turunkan. Nah, sekarang berarti kan dari diketahui untuk ini juga sama ya, RPM. Ini juga semakin turun. Jadi sama-sama sebanding ketiganya. Oke. Dan pertanyaan di sini, apa akibatnya jika motor penggerak kita balik putarannya? Saya jawaban di sini. Maka jadi pergeseran dinamis yang menyebabkan motor cepat berhenti. Nah, jadi intinya tuh sebagai ini, motor akan berhenti kalau misalkan itu diubah. Kalau misalkan kita balik putarannya, motor akan tiba-tiba berhenti sendiri. Motor dapat dibalik dengan menurunkan tegangan terminal ke 0 dan membalikkan arus medan generator. Jika tegangan dinaikkan dengan polaritas berlawanan, motor bertambah cepat dengan arah yang berlawanan. Lalu yang kedua, buatlah grafik dari VL sama dengan fungsi dari IL dengan R shunt dan N sama dengan konstan. Nah, ini bentuk grafiknya. Dia terlihat di sini tuh gambarnya tuh kayak benar-benar sebanding, lurus tuh. Dimana IL-nya itu di bawah 1 lebih, sementara tegangan di samping. Sama-sama miring di sini. Nah, jadi kayak sebanding untuk V dengan I. Lalu yang ketiga, bagaimana kesimpulan yang Anda dapat dari percobaan ini? Kesimpulannya yaitu, dengan melakukan praktikum ini, kami mengambil kesimpulan bahwa nilai tegangan yang masuk mempengaruhi kecepatan putaran motor dan nilai rheostat. Dan nilai rheostat mempengaruhi tegangan yang dihasilkan. Di hasil praktikum yang telah dilakukan, bahwa kecepatan putaran tertinggi sebesar 799 rpm dan terendah sebagai 722 rpm, yang mana pengukuran dilakukan menggunakan tachometer. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.